datang ke sini Sabtu Minggu. Wah, udah nggak betah aku sini, Pak. Terus? Udah mau pulang malah. Saya telepon orang rumah. Dibilangin kamu berangkat ke situ udah keluar uang banyak. Apa yang kita pernah lakukan ya kita bisa menjawab ya Mas ya. Kalau kita belum pernah melakukan ya kita menjawab ya bingung juga. Takutnya nanti salah ini, salah itu kan seperti. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa dota apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin kalau kesah sejauh ini yang kita rasakan. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kita dari sudah melakukan live streaming buat teman-teman yang tadi menanyakan atau yang ingin berangkat ke Taiwan, betul enggak Mas? Betul, Pak. Saat ini kita hanya bisa membantu sharing ya Mas ya. Kalau untuk job, untuk yang lain itu kembali lagi kepada pihak PT yang ingin berangkat, ya intinya langsung aja datang ke PT, betul enggak? Betul. Masih Mas Mis? Bah. Mas Mis, bah. Masih sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini kita sambil sharing Mas ya, sambil berbincang, sedikit juga membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di videonya Trans B7. Kemarin itu ada yang bertanya, saya masih ingat Mas ini, meskipun saya nggak megang HP juga masih ingat. Beliau itu seumpama ini hanya seandainya Mas ya, ini berdasarkan dari pengalaman kita. Masnya itu ngomong, Mas, saya itu di sini baru datang 1 bulan, apakah saya itu bisa pindah pabrik atau tidak? Ini menjawab berdasarkan dengan pengalaman kita saja, betul enggak? Betul. Kalau nanti kita menjawab dengan ketidaktahuan nanti kan malah enggak enak. Kita menjawab dengan berdasarkan dengan pengalaman kita. Kalau menurut Samad bagaimana Mas? Kalau menurut aku ya kalau baru 1 bulan itu Pak. Baru 1 bulan. Atau kalau 1 bulan mau pindah ya tidak bisa lah. Yang 1 tahun aja belum bisa kalau mau pindah kok. Paling kalau mau pindah cepat-cepatnya 2 tahun sama kontrak habis. Itu pun kalau yang 2 tahun itu bos sama agent mengizinkan tanda tangan untuk pindah. Kalau tidak ya paling kita yang dipulangin. Gitu ya Mas ya. Jadi pulangin. Terus sama bisa dapat denda juga. Soalnya kan kontrak belum habis lah. Ya, belum masa kontrak lah. Soalnya kontrak kan di sini kan 3 tahun. Kalau gini Mas, ini juga mungkin mewakili pertanyaan. Nah, kalau saya udah nggak betah Mas, sampai sini ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau menurut Samad bagaimana? Kalau tidak betah ya gimana ya? Soalnya kan pemikiran kita di Indo sama di sini kan beda. Dulu aku juga gitu. Di sini dapat job ya nggak kebayang lah kerjanya kayak apa. Nyampe di sini nggak sesuai yang kita harapkan. Ya kalau betah nggak betah ya harus dibetah-betahin. Soalnya kan udah tanggung jawab kita ke sini. Udah keluar uang banyak. Kalau di rumah berangkat ke sini punya tanggungan, utang ke bank, utang ke saudara, ya setidaknya itu betah nggak betah ya harus dibetah-betahin. Harus dibetah-betahin ya Mas ya. Iya. Terus gini lagi Mas, tadi kan mungkin kalau dia kan tidak betah. Kalau tidak sesuai dengan harapan sama juga tidak sesuai dengan harapan, betul enggak? Betul. Nah, mungkin beliau pasti menyesal. Saya yakin itu pasti. Ya menyesalnya apa? Setelah nyampe di sini ternyata tidak seindah dengan foto profil. Betul enggak kira-kira? Nah, menurut Samad bagaimana itu Mas tanggapan sampean? Kalau aku ya enggak
jenengan saja. saja lah. Semua sama mengalami lah. Semua juga merasakan ya Mas ya. Merasakan di sini lah. Ada yang tidak survive job juga ada. Ada yang bayangan di sini kerjanya enak, tapi nggak sesuai sampai sini juga ada banyak. Ya kalau udah terlanjur di sinilah ya itu dibetah-betahin. Betah nggak betah ya harus dibetah kuat. Harus kuat di sini mental satu sama itulah bahasa. Terus gini Mas, ini juga mewakili pertanyaan kembali. Nah terus kalau saya udah nyampe situ kok saya nggak betah, saya harus bertahan atau bagaimana? Menurut sama saran dari sampean, harus bertahan ya Mas ya, harus bertahan. Yo Caranya bagaimana? Semakin lama semakin mungkin Saman punya sharingnya Saman dulu waktu ketika Saman di sini kan tadi Saman kan mengungkapkan di awal tadi, saya juga dulu pernah merasakan tidak betah lah, tidak nyaman. Itu cara Saman untuk menyikapi itu caranya bagaimana seperti itu? kalau dulu saya Pak, pas datang ke sini Sabtu Minggu, wah udah nggak betah aku sini Pak. Terus? Udah mau pulang malah. Saya telepon orang rumah, dibilangin kamu berangkat ke situ udah keluar uang banyak, sama sudah ada tanggungan juga, istri di rumah sama anak. Ya dibilang gitu sama orang tua ya semangat lagi. Kembali berpikir lagi. Berpikir lagi lah. Sudah resiko sih datang ke sini udah apa yo gampangane. Wes kadung jegur yo wes jegur. Nggak usah mentas. Kadung teles ya Kadung teles teles sekalian, sekalian. seperti itu. Jangan Walaupun putus ada tengah jalan Mas ya. Iya Pak. Walaupun di sini kerjanya berat, ringan ya wis jalani aja. Udah resiko yang mau ke sini lah. Ya resikonya di kerja di Ya, luar negeri ya kayak gini. Makanya Makanya sebelum berangkat lebih baik dipikirkan dulu. Terus untuk biaya juga yang begitu besar. Makanya jangan melihat dari nominal gaji besar. Betul enggak Mas? Betul. Kalau kita memang lihat gajinya UMR sekarang yang ada di Taiwan itu memang 26.400. Itu kalau dirupiahkan sekarang kurang lebihnya di angka 12,5 juta sampai 13 juta. Kalau kita ngelihat angka nominal segitu memang itu sangat besar sekali gitu loh. Nah, seperti video kemarin yang tak upload, banyaknya mungkin lika-liku, banyaknya sharing yang beliau sampaikan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan, yo silahkan. Nek Saman mau berangkat nggih monggo. Betul enggak Mas? Kita enggak melarang. Kita juga enggak melarang nggih monggo, tapi ya itu tadi itu ngasih info di sini. Info di sini. Kalau untuk cara kerjanya satu persatu di pabrik ini saya juga enggak tahu karena saya enggak pernah pindah-pindah pabrik Mas. Selama ini saya tuh nyampe sampai detik hari ini pun saya tuh satu pabrik Mas, belum pernah pindah-pindah pabrik juga belum pernah, hanya mungkin dari teman-teman yang suka sharing cerita ke Trans B7 kalau cara kerjanya seperti ini, risikonya seperti ini. Nah kalau sekarang kalau bisa dikatakan untuk lemburnya Mas sekarang ini bagaimana? Kalau menurut Saman sendiri bagaimana Mas? Aku pas cerita yang pertama kali datang aja dulu Pak. Monggo. Kalau yang pertama kali aku datang itu tahun kemarin lembur full itu Pak. Sabtu apa? Dari Senin sampai Kamis. Kamis itu nambah 2 jam. Kalau Jumat kan, kalau Sabtu berangkat kan Jumat mesti libur. Pulang jam 5. Kalau Sabtu berangkat Jumat mesti libur gitu. Pulang jam 5. Oh, pulang jam 5 Sabtunya terus nanti bisa lembur. Terus itu full setiap 1 bulan. Sama kalau habis konian itu. Lemburnya ditambah lagi pulang jam 8. Jumat masih pulang jam 5, Sabtunya 8 jam. Itu 1 bulan. Habis konien tahun kemarin itu masih sama. Sepi itu bulan-bulan berapa ya? Bulan-bulan 6, 7 lah. Itu udah sepi itu Pak. Udah mulai sepi itu. Ya satu masih sih, tapi cuma 2 tok. Satu bulan cuma 2 hari Sabtu itu belum berangkat. Kalau lembur 2 jam masih. Bulan berikutnya sepi, Sabtunya udah jarang, tapi masih ada lembur 2 jam. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang ini. Tapi untuk hari Sabtunya udah nggak ada ya Mas ya, memang ya. Kalau bulan ini, bulan 8 ini cuma 1 kali Pak. 1 kali tok sampai. 1 kali tok. Ya Allah.
intinya ya sepi-sepi ini masih ada ketulung 2 jaman 2 itulah jaman Mas ya. itulah. Kalau seandainya udah total yang 2 jam nggak ada, mungkin ya pastinya penghasilan kita juga semakin berkurang. Ditambah lagi tadi kan sama juga sempat ketemu nih sama mas-mas yang baru tadi juga mengatakan kalau pabriknya kan juga sama-sama sepi kan. Sama-sama sepi. Seperti itu. Kebanyakan di sini Pak sepi. Sepi lah ya Lagi Mas ya. sepi, Pak. Sebetulnya di video-video kita itu juga selalu ya bukan kita kok mengada-ngada Mas ya. Memang kenyataannya juga sepi kan seperti itu gitu loh. Makanya buat teman-teman ya dipikir-pikir dulu lah. Betul enggak Mas? Betul itu. Oh, kalau memang udah mantap, sudah yakin, jangan sampai kejadian seperti Mas yang tadi menanyakan itu Mas ya. Yang sampai sini kok kepengen pindah itu kita susah Mas. Kalau udah nyampe sini itu kita dapat pabriknya apa ya itu yang kita kerjakan seperti itu. Kalau mungkin ada masalah yang lain atau mungkin dari pihak agensi mengizinkan mungkin mau minta pindah ya itu kembali lagi kepada agensinya Mas ya. Agensinya masing-masing. Kepada agensinya masing-masing seperti itu. Soalnya kan Laupan juga nggak mungkin semudah itu untuk melepaskan karyawannya, betul nggak Mas? Apalagi dia datang jobnya kan di pabrik yang itu umpamanya dia udah di ACC oleh Laupan. Nah setelah itu kok tiba-tiba 1 bulan 2 bulan Laupan itu juga belum tentu untuk mengizinkan dia untuk nyari pabrik yang lain, betul nggak Mas kira-kira? Nah, seperti itu. Terus gimana? Tambahan lagi Pak, Nggih, monggo. yang tidak sesuai job Mm-mm. itu juga kalau mau pindah juga susah. Soalnya kan kita sudah tanda tangan di atas kertas. Cuma sama Lopan kan kalau TKI kan dia kan bayar agensi Pak. Ah. Sistemnya sini Pak. Mm-mm. Ya sama aja tenaga kita dibelilah sama dia lah. Mm-mm. Kalau ada lembur, kalau lembur wajib, kalau kita nolak pasti dia komplainnya sama agen. Agen bilangin sama kita, kenapa nggak lembur? Kenapa nggak mau lembur seperti itu? Terus? Terus apa lagi? Ya udah itu aja Pak. Itu aja.